Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Dan seperti biasa kami ajak Anda untuk berita-beritanya mungkin sudah Anda baca di tempat lain gitu ya. Anda sudah simak tempat lain, tapi inside story-nya kemudian atau konteks peristiwanya Anda bisa dapatkan dalam obrolan bersama kami. Saya Hersu Beno Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai teman-teman semua. Ya, oke, Mbak Agi, kasus saya baru tahu kalau ternyata kemudian disebutnya GPK gitu ya, gelar perkara khusus gitu. Ya, itu sampai sekarang ini Ya, masih rame banget ya. Kalau betul. gitu ya, GPK itu mengingatkan kita dulu kalau di Aceh sering disebutnya GAM itu GPK gitu ya. Padahal saya bilang Ya. bukan, kalau GPK di Aceh sebenarnya di Hmm. Aceh itu saya bilang memang banyak GPK-nya gitu. Waktu saya itu dulu bilang di tahun 90-an nih ceritanya Mbak ya. Iya, Oh, betul. mereka Tahun kaget bilang, 90-an. apa GPK? Gadis pakai kerudung. Jadi bukan gerakan. Kan dulu memang perempuan di Aceh pada pakai kerudung gitu banyak Pak. Jadi Iya, di iya. Aceh, yang saya suka dari Aceh itu adalah GPK-nya, yang gadis pakai kerudung. Mhm. Ya, nah sekarang gelar perkara khusus ini rame banget ya Mbak Aki. Karena Iya. seperti kita ketahui hari Senin kemarin kan berlangsung gelar perkara khusus, ada dua klaster. Klaster TPUA 5 orang itu yang berkaitan dengan Mhm. fitnah, pencemaran nama baik dan sebagainya, dan Ya. kemudian klaster Undang-Undang ITE, yakni trio RRT, Mhm. Roy Mhm. Suryo, Rismond, dan juga eh, Dr. Diva. Tapi kalau kita Mhm. lihat kok rupanya nggak hanya berhenti di dalam apa ya, di dalam ruangan di Polda, Mbak, yaitu sampai kemudian ke layar Mhm. televisi, ke media sosial itu jauh lebih ramai banget gitu ya Mbak Gia. Iya, iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi sebetulnya gelar perkara khusus itu sudah dimintakan oleh RRT begitu ya dari mulai sejak bulan Juli begitu Hmm, kan. hmm, Tapi ternyata kepada Polda Metro Jaya itu seusai adanya gelar perkara khusus di Bareskrim. hmm, Nah, karena di Bareskrim itu terus kemudian memutuskan secara sepihak bahwa ijazah Jokowi itu dinyatakan asli padahal hmm, belum masuk, padahal yang berhak untuk memutuskan adalah pengadilan. hmm, Jadi kemudian RRT ini meminta supaya dibuat gelar perkara khusus di hmm, Polda Metro. hmm, Dan permintaan itu diulangi lagi bulan November yang lalu karena memang tidak ada tanggapan, berlarut-larut dan sebagainya. Dan bahkan kemudian mereka ditetapkan sebagai tersangka dan kita tahu penetapan sebagai tersangka itu berdasarkan laporan Jokowi yang dilakukan pada bulan April lalu. Jadi penetapan tersangka ini juga selama ini kan dikatakan bahwa Jokowi tidak pernah menyebutkan nama, tidak pernah menyebutkan orang siapa hmm, saja hmm, yang sudah menurut dia merendahkan dia serendah-rendahnya dan memfitnah dia atau menghina dia sehina-hinanya begitu. hmm, Kan tidak pernah Jokowi berkali-kali mengatakan hal tersebut ketika ditanya oleh media. Nah, ternyata baru ketahuan kemarin pada saat GPK tersebut, gelar perkara khusus tersebut, dan selama 8 bulan ya, dari sejak bulan April ketika Jokowi itu melaporkan RRT dan kawan-kawan itu, ketika itu yang dilaporkan ada 5 dikatakan oleh pengacaranya Mas Hersu yang kemudian membengkak jadi 8, terus membengkak lagi jadi 12 dan hmm. sebagainya yang disebut orang-orang tersebut. Dan kemudian selama ini kan polisi selalu menjadi apa dikatakan sebagai tameng begitu. Mereka Oh iya, seperti pasang baja iya, iya, karena iya, iya. orang-orang mengatakan bahwa penetapan tersangka ini Jokowi sendiri klaim tidak pernah menyebut nama, tidak pernah menyebut pasal Hmm, gitu, tapi semuanya itu kemudian diklaim hasil rekayasa dari polisi, yaitu iya. berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Hmm. kepada ratusan saksi, kemudian sebagai hasil penyelidikan dan sebagainya sehingga kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Jadi polisi memang dikuyok-kuyok selama ini Mas Hersu oleh pengamat, oleh Ya, aktivis, oleh ya, karena memang ada teman-teman Mbak LSM gitu. polanya seperti ini yang disebutnya itu laporan model A. Kalau di apa di polisi itu kan, kalau tiba-tiba nggak ada yang laporin kok polisinya kemudian menetapkan seorang jadi tersangka, itu laporan model A, itu berasal dari penyidiknya, dari pengembangan penyidik. Dalam kasus Pak Jokowi mungkin yang waktu itu berkembang adalah Pak Jokowi cuma melaporkan peristiwanya, tapi kan dari peristiwanya itu kemudian Pak penyidik memanggil saksi, meminta keterangan para ahli dan sebagainya. Dari situ kemudian mereka yang menentukan siapa tersangkanya. Tapi kan kemudian kalau kemarin menurut polisi sampai Pak Jokowi pun sampai pasal-pasalnya pun udah dari Pak Jokowi gitu ya.
dalam Betul, ya. ya, itu yang kemudian terungkap, kelicikan Jokowi dan kebohongan besar Jokowi selama ini, dan bagaimana polisi menerima fitnah itu. Jadi apa ya, fitnah karena ketidaktahuan. Jadi selama ini kita kan selalu berbincang, polisi ini lucu ya, ketika dia mendapat laporan seperti itu, malah yang melaporkan pun tidak menyebutkan siapa yang menganiaya atau yang memfitnah dirinya, tapi polisi kemudian menetapkan tersangka sendiri begitu, berdasarkan hasil penyelidikannya. Nah, ini yang kemudian polisi pun ketika dikatakan seperti itu, dituding seperti itu, mereka pun tidak membela diri, Mas Hersu. Selama ini mereka diam saja. Yang kemudian saya lihat semalam itu dari acara rakyat bersuara yang dipandu oleh Aiman Wicaksono, Edisi yang di spesial situ ijazah palsu ini ya. spesial ijazah palsu, dan ini makin seru karena membahas isi dari gelar perkara khusus tersebut begitu. Dan di situ Dokter Tifa kemudian mengatakan bahwa itu adalah uji loyalitas polisi. Saya kemudian menangkap, oh iya ya, jadi selama 8 bulan ini adalah uji loyalitas bagaimana polisi itu dituding sebagai pihak yang mentersangkakan orang-orang ini, yang bagaimana mereka melakukan penelitian, melakukan kajian, tapi kemudian ditersangkakan. Seharusnya itu dijawab dengan kajian lagi yang bisa menjungkir balikkan kajiannya Roy Suryo dan juga Rismon Sianipar dan juga Dokter Tifa, begitu kan seharusnya. Jadi kajian dibalas kajian, ilmiah dibalas ilmiah, bukan dengan pidana. Nah, ini yang kemudian terungkap kemarin betul-betul menohok sekali. Sampai sekarang belum ada media yang mungkin karena Jokowi juga belum keluar ya dari rumahnya. Biasanya itu kan ditanyakan kalau Jokowi muncul begitu. Sampai sekarang juga belum ada klarifikasi. Berarti selama ini Anda berbohong ya Pak Jokowi Nggak yang mungkin, mengatakan tapi tidak wartawan menyebut di nama. di rumahnya Pak Jokowi nggak mungkin nanya seperti itu, Pak Agi. Ya. Ya, bisa Oh, saja kalau ada yang sengaja ke sana ya, media nasional atau media oh setempat ya ya ya. yang bukan embedded kepada Jokowi, bisa saja dia menanyakan hal tersebut. Nah, ini kurios ya, kita apa menjadi tanda tanya yang besar, apa nanti jawaban Jokowi setelah ke gap, ketahuan betul dia melakukan kebohongan seperti ini. Kenapa bisa ke gap ya? Karena polisi pada akhirnya, dan ini tidak disukai ya oleh kubu kuasa hukum dari Jokowi. Mereka mengatakan mereka tidak expect, mereka tidak menduga bahwa itu akan diperlihatkan ijazah Jokowi maupun laporan Jokowi itu, menurut mereka seharusnya tidak perlu diperlihatkan karena kemarin itu hanya sekedar bukan memperlihatkan barang-barang bukti yang seperti itu, tapi ternyata dari pihak Roy Suryo dan kawan-kawan kan mereka membawa segala macam barang bukti, Mas Irsu, hasil kajian, hasil penelitian, buku Jokowi, terus kemudian juga ijazah tahun 85 yang satu angkatan dengan Jokowi. Kalau sebelumnya itu adalah ijazah dari fakultas lain, jurusan lain, program studi lain, yang dibawa adalah tahun 85 dan satu angkatan dengan Jokowi di Fakultas Kehutanan. Jadi ini teman Jokowi nih, teman sekelas berarti ya. Jadi siapa teman Jokowi yang ijazahnya bersedia dipinjam oleh Roy Suryo CS dan dibawa untuk dibandingkan gitu, diperbandingkan di gelar perkara khusus tersebut, itu saya tidak tahu karena memang juga tidak diungkap ya oleh mereka, oleh RRT. Tapi yang jelas pada laporan Jokowi tersebut diperlihatkan di situ Jokowi menyebut nama RRT dan kawan-kawan yang kemudian menjadi tersangka oleh polisi, dan kemudian juga menyebutkan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE yang ancaman hukumannya sangat-sangat berat. Bahkan kalau dibandingkan dengan ancaman hukuman kepada koruptor sekalipun itu lebih berat gitu, yaitu ancaman hukumannya 12 tahun. Ini yang rupanya memang diinginkan oleh para pendukung Jokowi, dan mereka mengatakan seharusnya mereka harus segera ditahan karena ancaman hukuman di atas 5 tahun. Ini absurd banget ya hal ini. Nah, kemudian Mas Ersu coba kita lihat ya, yang perkembangan terakhir, update terakhir itu ternyata diungkap oleh tim RRT bahwa pada gelar perkara khusus tersebut ada 3 orang, ini para pendukung Jokowi atau relawan Jokowi selama ini yang menjadi jubir Jokowi di berbagai debat gitu, di berbagai televisi, karena tidak hanya rakyat bersuara saja yang menggelar acara tersebut. Mereka 3 orang ini kemudian diusir dari ruangan gelar perkara khusus tersebut karena mereka tidak memiliki legal standing, mereka tidak memiliki kompeten, mereka ini hanya sekedar relawan, walaupun mungkin mereka memiliki
izin praktek untuk berpengacara ya, tapi mereka bukan pengacara Jokowi. Pengacara Jokowi kan anaknya Oto Hasibuan, yaitu Yakub Hasibuan dan kawan-kawan. Ada inside story, makanya aku memulai dengan judul hahaha. Jadi ada 3 advokat yang tidak jelas, salah satunya rambutnya jabrik ya, makanya aku pakai ini ya, salah satu yang punya jabrik kayak pelawak Gogon itu diusir dari ruang gelar perkara khusus. Ini aku kasih tahu dulu, ruang yang dimaksud gelar perkara khusus ini adalah atas dasar permintaan pihak pelapor atau pekadu supaya perkaranya itu dibuka kembali. Nah, dan Polda Metro Jaya, jadi gelar khusus ini sudah 2 kali. Yang pertama di Bareskrim tapi tidak jelas dan tidak diperlihatkan ijazah. Mungkin belum jadi itu ijazah yang mau disita itu belum jadi. Dan yang kedua yang kemarin gelar dan sampai pukul 11 ya, karena yang pertama kelompok yang pertama itu pukul 9, ternyata pukul 2 baru keluar dari ruang sidang. Nah yang klaster kedua ini harusnya pukul 2, tetapi sepertinya mereka pukul 4 itu baru masuk, jadi ada sekitar 6 jam gitu ya. Tapi yang menarik pertama ya guys, bahwa ada peserta gelar yang diusir. Mungkin dia pikir ini seperti pembagian bansos, asal bawa KTP boleh masuk. Ternyata salah ya guys. Salahnya apa? Bahwa gelar khusus ini harus jelas pihaknya. Kamu berposisi sebagai pengadu prinsipalnya sendiri atau kamu penasihat hukumnya. Nah, ini yang juga rame diungkap di acara Rakyat Bersuara semalam yang saya lihat. Ini rame betul bagaimana 3 orang ini, mereka adalah Zefrin Boykanu. Zefrin Boykanu ini dikenal sebagai ketua Pradi Bersatu. Dikatakan ketua umum katanya ya, tapi saya nggak tahu. Kalau ketua umum kan di bawahnya ada ketua-ketua lagi begitu. Nah, tapi apakah organisasi itu begitu banyak pengacara di dalamnya saya juga tidak tahu. Dan Karena banyak Pradi Bersatu ya ini itu apa ya? saja. Pradi Bersatu itu apa tandingannya Pradi ya kan, yang kita tahu namanya Pradi ya kalau organisasi. Ya, betul. Kalau yang selama ini kita ketahui kan Pradi, Mas Irsu. Apakah ini memang dibentuk grup khusus dari orang-orang Pradi kemudian dibentuk grup khusus, saya juga tidak tahu begitu ya. Yang tidak bersatu yang sekarang menjadi bersatu gitu ya. Berarti kan logikanya Pradi yang satu tidak bersatu, yang sekarang ini Pradi bersatu gitu. Iya, iya. Dan kemudian mereka ini selain Zefrin tadi juga satu lagi sekjen dari Pradi, yaitu Ade Darmawan. Ini yang Pradi diungkap. Bersatu, Mbak. Harus lengkap, jangan Pradi aja. Pradi Bersatu, bukan Pradi. Harus lengkap ya sebutnya. Ya, ini Pradi Bersatu. Ya, ya. Sekjen Pradi Bersatu ya, bukan Pradi. Jadi ini ada Ade Darmawan yang selama ini juga menjadi jubirnya Jokowi, mewakili Jokowi di forum diskusi. Yang yang rambutnya itu ya, yang Iya, yang rambutnya ke atas seperti kalau netizen menyebutnya seperti Gogon Sri Mulat begitu ya. Begini. Gini agak miring Mas Irsu. Oh gitu ya. Iya, dan kemudian yang satu lagi adalah Andi Aswan gitu. Jadi 3 orang ini rupanya mereka datang ke lokasi lokasi GPK tersebut, gelar perkara khusus tersebut, dan kemudian berada di ruangan lokasi tersebut, begitu Mas Hersu. Dan kemudian rupanya mereka ini ya tidak memiliki legal standing. Mereka ya seharusnya yang masuk itu kalau seandainya pun bukan yang berperkara, yaitu pihak yang dilaporkan dan kemudian yang melaporkan Jokowi tidak hadir diwakili oleh penasihat hukumnya, tapi seharusnya adalah misalnya ahli yang dibawa oleh masing-masing pihak begitu. Jadi memang resmi. Dan mereka yang diundang resmi, seperti misalnya Dr. Tifa. Dr. Tifa dia mengatakan bahwa pengacara-pengacara yang di situ tidak ada pengacaranya, tapi dia tetap datang karena mendapatkan undangan resmi dari penyidik begitu. Jadi seharusnya dia tidak datang, tapi dia mendapatkan undangan resmi. Saya tidak tahu siapa pengacara Dr. Tifa terakhir. Mungkin Muhammad Taufik kah? Karena Muhammad Taufik kemarin ada Refli Harun sekarang masuk di situ juga sebagai pengacara. Oh, masuk di situ juga. Ya, tapi dia mengatakan semalam di Rakyat Bersuara bahwa saya seharusnya tidak hadir karena memang di situ saya bukan bagian dari mereka yang hadir gitu. Jadi kan memang ada misalnya 5 orang itu memiliki pengacara yang menyatakan Refli
yang harusnya tidak hadir? Yang menyatakan Refli atau Dr. Tifa yang menyatakan saya harusnya tidak hadir? Yang menyatakan Dr. Tifa, dan di situ ada Refli. Di acara itu ada Refli, di hadapan Refli, dan kemudian Dr. Tifa mengatakan bahwa seharusnya saya tidak hadir, dan dia menjelaskan itu panjang lebar. Jadi bahwa pengacara saya berbeda gitu. Tapi saya, karena saya diundang secara resmi oleh penyidik, maka saya tetap hadir. Dia mengatakan, jadi kalau Anda diundang secara resmi atau tidak begitu. Nah, sementara mereka yang diusir oleh pihak polisi ini menurut RRT ya, karena Andi Aswan bersiteguh, dia mengatakan saya tidak diusir, saya keluar sendiri. Ya keluar sendiri karena diusir begitu kan. Kan maunya tadinya masuk mendengarkan, ikut ke dalam gelar perkara khusus tersebut. Tapi kemudian saya lihat ya rekaman dari Warta Kota, di mana Ade Darmawan ini, Sekjen Pradi Bersatu ini mengatakan bahwa menghadiri gelar perkara khusus yang digelar di Treskrimum Polda Metro Jaya atas undangan resmi penyidik. Itu klaimnya loh. Loh, penyidik mengundang dia atas dasar apa begitu ya? Hal ini dalam rangka gelar perkara khusus bla bla bla. Gelar perkara khusus dilakukan untuk memperjelas duduk perkara dan sebagainya untuk pembuktian dan sebagainya. Dia diusir juga begitu termasuk. Diusir Mas Hersu. Masa diundang masa diusir kan nggak masa diusir kan? Begitu kan? Ini aneh juga, klaim di luar kepada wartawan mengatakan bahwa dirinya diundang. Apakah betul kalau yang mengundang itu adalah penyidik begitu? Dan kemudian kalau diundang masa diusir, yaitu dan dia melakukan konversi ini bersama ketuanya, yaitu Zefrin Boykanu tersebut begitu ya. Nah, ini memang apa yang terjadi kemarin, bagaimana terungkap kepalsuan atau kebohongan dari Jokowi. Kita jadinya berpikir ya, banyak sekali netizen yang berpikir kalau soal itu saja dia berbohong, soal yang cetowelo-welo, mungkin Jokowi berpikir bahwa polisi akan menjadi tameng dan tidak akan mengungkap bahwa laporannya itu berisi nama-nama, bahwa laporannya itu berisi pasal-pasal yang diusulkan untuk disematkan kepada mereka, dan kemudian mereka ini akhirnya dijadikan tersangka. Jadi kalau menurut Roy Suryo, menurut Tifa juga Refli Harun dan juga Rismon Sianipar, Jokowi ini jahat sekali, jahat sekali begitu, dan tidak memiliki kemampuan literasi untuk menjawab tuduhan-tuduhan yang berdasarkan hasil analisa dan juga berdasarkan hasil kajian berdasarkan teknologi tersebut. Ini seru ya, jadi gelar perkara kemarin itu memang kalau berkaitan dengan ijazah itu ada dua yang kemarin dia. Satu soal tadi yang kita bahas soal bahwa Jokowi itu terbukti dia yang melaporkan, bahkan sampai pasal-pasalnya disebutkan gitu ya, kalau kan tadi sebutnya pasal 32 dan 35 yang Anda maksud tadi yang itu yang paling terkenal ya, padahal yang lainnya ada 7 pasal Mas Hersu. Itu kan yang tuntutan yang sangat berat Mbak Agi, itu kan betul. Sampai berapa? Yang paling berat 12 tahun gitu ya, dan itu artinya karena di atas 5 tahun ya, makanya mereka menuntut untuk ditahan. Jadi maksudnya begitu, dengan pasal itu selain berat, mereka bisa langsung ditahan. Yang kedua juga soal ijazahnya ya, karena keberadaan ijazah tadi Anda kan menyinggung kok beda banget gitu ijazahnya itu, dan di situ kan ada 2 orang saksi ya, satu Pak Tono itu ya, itu lulusan UGM juga. Tono Saksono juga lulusan UGM juga, seorang profesor. Geodesi, dan Ridho, siapa namanya Mbak yang ketua umum Rahmadi. Ridho Rahmadi, menantu Pak Amin Rais ini ya. Jadi yang menarik itu kemarin itu. Tapi juga ada fakta kan kemarin itu ada 2 yang memang lebih banyak disoroti publik soal yang kehadirannya trio RRT ya. Sementara yang sebelumnya ada 5 orang itu, yakni Egy Sujana, terus Rizal Fadilah, terus Kurnia Tri Rohani, Rustam Effendi sama Damai Hari Lubis ya di situ ya. Nah, tapi yang menarik di situ ternyata Rizal Fadilah, wakil ketua TPU itu dicekal oleh polisi untuk tidak selama 6 bulan untuk tidak boleh pergi ke luar negeri gitu, dan dia ketawa-ketawa aja karena kata dia, paling saya ke luar negeri kan mendampingi orang untuk umroh, kata dia, ke lain-lain kan enggak, dan saya nggak mungkin kabur, karena bagaimana mungkin saya kabur, karena saya yang menuntut untuk kejelasan ijazah Jokowi, masa saya kabur. Itu penjelasannya dari Kang Rizal Fadilah. Iya, betul sekali. Dan ternyata pada gelar perkara tersebut tidak hanya membicarakan soal ijazah, tapi juga soal skripsi, Mas Hersu. Jadi kalau saya membacanya ya dari suara.com, ini
Roy Suryo memiliki kata-kata yang Mas Herssu pasti tahu sih, artinya mencotot, mencotot. Aduh, Ya, apa nih bahasa Indonesianya pembagi kan nggak banyak orang yang paham itu ya. apa ya? Ini apa? Nggak rapi gitu ya. Keluar Kurang. garis atau apa? Ya pokoknya Emang agak susah ya. rasa bahasanya itu kalau kita paham gitu ya. Mencotot itu rasa bahasanya Ya. mencotot. Kita ada kalau kayak buah kita pencet terus keluarannya, nah itu Nah, itu kan juga mencotot juga kan gitu jadinya ya. ya itu muncrat mungkin kalau buah ya. Enggak, kalau nggak keluar buahnya kan mencotot. Ya pokoknya mencotot lah, udahlah lanjutkan lah. Pokoknya gitulah bahasa Jawa yang memang agak sulit panjang kalau diterjemahkan ya. Jadi kata Roy Suryo itu kejanggalan kasat mata pada bentuk fisik ijazah yang menurutnya sangat mencolok. Dia menggunakan istilah-istilah unik, yaitu menggambarkan temuannya karena ini dia Jawa banget ya, karena dia orang keraton kan Roy Suryo ini. Ya, dia mengatakan kemudian ada ijazah pembanding yang kami tampilkan. Jadi dia membawa ijazah pembanding di mana ini kalimat yang sangat legendaris. Ijazahnya Jokowi itu mencotot ya katanya, merujuk pada posisi kertas yang dianggapnya keluar dari garis semestinya. Jadi memang kalau yang pernah dia sebarkan gitu ya, dia tunjukkan lah begitu di Dia acara-acara analisis dia kan, diskusi. analisisnya. Ya, berdasarkan analisanya begitu. Jadi memang tidak rapi ijazah Jokowi yang dituduh palsu tersebut. Nah, dia juga menyoroti detail logo universitas pada ijazah, yaitu bentuk logo UGM yang tertara tidak simetris dan terkesan dibuat secara tidak profesional. Itu setelah melihat ditunjukkan ijazah asli yang milik Jokowi dalam tanda petik ya, yang disita oleh Polda Metro ya. Jadi pengamatan kepada ijazah asli tersebut, ijazah asli versi Jokowi. Kemudian logonya pletot-pletot ya, itu desain logonya pletot-pletot. Kalau tadi malam di Rakyat Bersuara dia jelaskan bagaimana desain logo UGM itu sangat-sangat bagus, sangat-sangat presisi. Sementara ijazahnya Jokowi itu pletot karena seharusnya kan segi atau segi berapa, makanya tidak seimbang. Kalau benar ijazahnya asli berarti ada sentimen dong di UGM, kok yang lain dibikin rapi, kok yang punya Pak Jokowi pletot-pletot. Jokowi kok dibikin begitu ya. Terus digambarkan bahwa ada akan ketahuan begitu bagaimana sebuah cetakan itu kan sebenarnya bukan fotokopi tapi cetakan ya Mas Herssu. Bagaimana cetakan dari ijazah tersebut, apakah tulisan itu dibuat lebih dulu baru kemudian logo UGM dan itu berwarna emas. Berwarna emas bukan berwarna kuning biasa. Dan ataukah itu dibuat dulu logonya baru kemudian ditimpa tulisannya. Tulisan-tulisan yang ada. Jadi rupanya kalau di UGM itu menurut Roy Suryo itu tulisannya dibuat lebih dulu, baru kemudian logo dari UGM tersebut. Nah ini menarik ya, sampai segitunya bisa diteliti begitu. Dan kemudian dia mengatakan soal skripsi, intinya tidak ada lembar pengujian yang sangat penting. Jadi tidak ada lembar pengujian itu. Jadi 2 poin krusial, ketiadaan nama dosen penguji, nggak ada nama dosen penguji, dan kejanggalan pada penyempatan gelar profesor untuk Ahmad Sumitro yang pada saat itu belum profesor. Dan kemudian aneh bahwa skripsi Jokowi tidak ada nama, tidak ada dosen penguji, tidak ada lembar pengujiannya. Nama profesor itu juga sudah kok ada profesornya, padahal dia belum profesor. Dan jadi skripsi yang tidak diuji berarti juga tidak lulus, kata dia. Jadi skripsinya karena tidak ada lembar pengujian, tidak ada tanda tangan pengujinya, jadi hanya kan yang ada tanda tangan pembimbingnya, ya Ahmad Sumitro. Padahal seharusnya ada tanda tangan pengujinya. Ya, satu lagi mungkin yang perlu ditambahkan Mbak Agi kalau soal ijazah, soal kualitas kertasnya yang sudah 40 tahun masih kelihatan kesannya baru. Karena tadi kan Mbak Agi kan nyinggung-nyinggung ada ijazah pembanding, bahkan juga kemudian dibandingkan dengan ijazah milik Dr. Rismond yang lebih baru tapi warnanya lebih apa istilahnya, lebih obsolete ya, lebih kuno gitu kesannya gitu ya. Iya, lebih blur begitu ya, lebih udah menghuning kan warna. Udah menguning, betul. Begitu juga selain kertasnya juga fotonya. Jadi oleh Roy Suryo itu ada 5 kejanggalan ya, Roy Suryo maupun
Rismond mengatakan ada 5 kejanggalan, yaitu kejanggalan pertama terkait pas foto yang dinilai terlalu tajam dan tidak sesuai dengan kualitas tahun diterbitkan, padahal sudah 40 tahun yang lalu, tahun 85 ke tahun 2025. Tapi ternyata fotonya masih tajam, masih kontras antara yang terang dan yang gelap. Nah, saya dengan lantang dan tegas mengatakan saya sangat ragu pas foto di ijazah Jokowi bahwa itu usia foto sudah lebih dari 40 tahun. Begitu juga kalau seandainya dibandingkan dengan ijazah yang lain, saya pun juga jadi penasaran apakah foto saya sudah menguning, dan ternyata memang sudah berbeda, sudah tidak tajam lagi begitu. Begitu juga dengan stempelnya. Nah, dikatakan kan stempelnya itu masih baik-baik saja, sementara Rismond yang sudah tahun 2002 ijazah S2-nya itu stempelnya saja sudah berkerak begitu katanya, sudah berbeda. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, garis di bagian kiri ijazah Jokowi yang dinilai tidak lazim untuk tercetak di sebuah ijazah. Ijazah itu kan harus bersih, Mas Hersu, clear, semuanya tampak dan tidak ada noda-noda yang seperti itu. Kalau seandainya seperti itu, maka dikembalikan ke percetakan untuk dibuat yang baru. Misalnya ada noda tinta, ada titik apa dan sebagainya. Sementara di ijazah Jokowi, menurut bukti visual gitu ya, pengamatan visual dari RRT ini ada garis hitam yang itu kemungkinan berasal dari cetakan gitu atau dari fotokopian. Nah, selanjutnya yaitu ada ketiga soal warna logo UGM yang tidak sama dengan warna di ijazah lulusan UGM lainnya. Jadi kan dia membawa ijazah pembanding tahun 85 dan sekelas dengan Jokowi juga dari Kementerian Kehutanan, maksudnya dari program studi kehutanan atau Fakultas Kehutanannya UGM. Nah, selain itu juga ada warna logo UGM di ijazah mantan wali kota Solo itu yang tidak memudar meski telah dicetak. Jadi logo UGM-nya tidak memudar. Yang keempat yaitu terkait watermark dan emboss di ijazah Jokowi dinilai tidak sama. Jadi kalau dari pihak kuasa atau penasehat hukum mengatakan ada embossnya loh, dan kemudian ada watermark. Ternyata watermark setelah dibandingkan watermarknya itu hampir tidak kelihatan, sangat tipis sekali, dan kemudian embossnya itu kan bisa kalau menurut Rismond itu bisa berupa cetakan yang kita kalau seandainya melihat sebuah warna itu seperti timbul, padahal dia kalau diraba tidak timbul begitu. Sementara kalau yang UGM embossnya itu asli sehingga timbul. Nah, yang punya Jokowi ingin diraba tapi kan nggak boleh, bolehnya hanya dilihat dan itu hanya beberapa detik saja, tidak boleh difoto, tidak boleh dipegang begitu. Bahkan ketika diintip ya, kenapa? Ketika diintip suruh jauh-jauh gitu. Iya, katanya terutama oleh pihak Jokowinya, jauh-jauh jangan dipegang gitu. Lucu sekali Rismond menunjukkannya ya. Saya pikir tadi karena bukan muhrim gitu, jadinya nggak boleh. Tapi kalau dari pihak kuasa hukumnya mengatakan mereka sudah memegang, mereka sudah memegang. Jadi hanya boleh dipegang oleh muhrimnya saja, begitu ya, oleh orang pihaknya saja, pihak dari Jokowi. Dan terakhir, cara ijazah Jokowi dicetak dinilai berbeda dengan perbandingan ijazah yang lain. Jadi dari hasil itu, Roy Suryo mengatakan 99,999 banyak sekali 9% itu palsu, begitu. Ya. Oke, jadi kesimpulannya adalah bahwa gelar perkara khusus ini pun juga tidak kemudian meyakinkan para peneliti atau apa yang kritik ijazahnya Jokowi, diyakinkan bahwa ijazahnya justru makin meyakinkan, Mas Hersu, makin meyakinkan bahwa ijazah itu palsu. Meyakinkan ya palsu, tapi bukan meyakinkan bahwa itu ijazah itu tidak palsu gitu ya. Dan saya kira memang soal ijazah palsu atau tidaknya itu bukan otoritas kepolisian. Jadi ini menurut saya sampai sekarang juga masih akan ada persoalan. Karena kan persoalannya adalah bagaimana mungkin mereka dijadikan tersangka atas dasar sebuah ijazah yang sampai sekarang belum ada kepastian asli atau tidaknya. Kan itu sebenarnya yang jadi masalah ya. Dan kenapa kemudian dituntut gelar perkara ini. Dan yang berhak menyatakan ijazah itu palsu atau asli itu adalah pengadilan. Jadi menurut saya selama kasus ini belum ada kepastian hukum dari pengadilan, itu sebenarnya kasus 8 orang ini tidak bisa dilanjutkan dilimpahkan ke kejaksaan. Saya kira mungkin kejaksaan nanti akan mengembalikan, dan juga kalau kejaksaan mengembalikan kan nggak mungkin ke pengadilan. Mestinya logikanya ini Mbak ya, terangnya itu adalah menunggu dulu persidangan yang di Solo. Kan di Solo kan sedang ada citizen lawsuit, dan sekarang putusan perkaranya itu, putusan selanya memutuskan bahwa perkara ini lanjut karena eksepsi dari Jokowi. Tim Jokowi ditolak, makanya di sini harus kemudian jalan di situ. Tapi kan nanti pengadilan juga bisa untuk pembuktian, pengadilan bisa meminjam
ijazah yang yang sekarang ada di Betul. kepolisian itu gitu. Nah, Mhm. jadi selama pengadilan belum memutuskan itu asli atau tidak, ya nggak bisa orang seperti Roy Suryo dan kawan-kawan itu dijadikan tersangka, apalagi kemudian terdakwa. Kalau itu dilakukan sebagai terdakwa, bisa terjadi pengadilan sesat itu. Dasarnya apa gitu loh. Ya karena kan mereka disebut bahwa mereka melakukan penghinaan, melakukan fitnah, dan kemudian juga mengubah-ubah data elektronik. Ya, tapi kalau nggak ada, kalau ijazahnya nggak jelas keasliannya bagaimana? Gitu saya kira Mhm. bagi. Iya, iya, betul. Jadi memang ada juga usulan ya dari Reza Indragiri, yaitu pakar digital forensik juga ya dia, Mas Hersu, Psikologi yang forensik, bukan digital. psikologi, Nah, ya, psikologi forensik, yang dia juga mengatakan bahwa mungkin perlu ada, nggak tahu bisa atau tidak begitu, tapi perlu itu diusulkan kalau seandainya bisa. 3 hakim yang akan mengadili ini, salah satunya adalah orang profesional yang betul-betul independen, yang tapi dia mengetahui soal digital forensik, soal IT, soal AI apa dan sebagainya. Dia duduk sebagai hakim di situ, hakim profesional. Sementara yang 2 lagi adalah hakim karir seperti biasanya gitu. Yang ya mungkin itu sulit ya, karena mungkin perlu iya sih. peraturan, Ya undang-undang sistem apa dan perundang-undangan kan nggak sebagainya. memungkinkan seperti itu gitu sekarang ini. Iya, tidak Jadi memungkinkan karena kalau masalahnya. ya Ya, karena masalahnya dalam pengadilan ini akan melibatkan perdebatan secara ilmiah, di mana seorang Rismon atau seorang Roy Suryo saja untuk mendapatkan gelar sertifikat, semacam sertifikat tadi malam itu ditunjukkan sertifikat Roy Suryo, bagaimana dia memiliki kompetensi dan sudah diuji sebagai pakar telematika. Begitu juga Rismon mempelajari soal digital forensik ini. Jadi di situ dia memerlukan waktu bertahun-tahun untuk memahami oh hal tersebut, maksud Mbak sementara hakim ya ya maksud dalam Mbak hanya ya, waktu beberapa jam, ya ya dia harus memahami itu. Jadi make sense-nya dia, ya logikanya dia bisa masuk atau tidak nantinya Enggak, begitu. yang kalau yang saya maksudkan adalah tidak mungkin itu secara sistem hukum karena seperti itu Ya, sistem misalnya itu tidak kan mungkin. ada sistem, ada hakim ad hoc itu dalam kasus-kasus pidana korupsi, tipikor itu hakim ad hoc. Tapi kalau satu Ya, hakim ad hoc untuk khusus ini kan tidak nggak ada, ada betul. ya. Jadi Paling ahli yang bisa ya, dihadirkan dalam hal dan ini. prosesnya menurut saya panjang itu karena harusnya misalnya ya diizinkan untuk melakukan pemeriksaan lembaga independen, Ya. forensik independen, jangan menggunakan Mhm. lapornya kepolisian karena dianggap polisi bias dalam soal ini gitu. Jadi ini panjang ceritanya. Betul. Kalau kemudian tetap dipaksakan mereka jadi terdakwa nantinya pengadilan, ya ini yang saya sebut akan diarahkan pengadilan sesat dan menunjukkan ini nanti yang akan terkena bukan hanya lembaga-lembaga penegak hukum, tapi pemerintah Republik Indonesia yang juga akan Ya. dipertanyakan independensinya Mhm. kok demi untuk Mhm. seorang Jokowi misalnya kemudian segala macam aturan bisa ditabrak soal itu. Itu yang saya kira yang penting kita tunggu. Jadi harusnya kalau dengan logika akal sehat mereka-mereka ini nggak bisa dijadikan terdakwa nanti. Betul, apalagi Jokowi's White Paper, Hmm. kumpulan dari hasil penelitian dari RRT tersebut juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Ini Oke, kan dan opini internasional ya yang harus juga di. opini internasional ikut mempengaruhi hal ini, dan tekanan kepada Jokowi kita tahu sekarang Ya, juga sedang berlangsung sidang di Pengadilan Negeri Surakarta. Jakarta Pusat Oh, ya, yang mengadili Gibran oh dengan Gibran, ya, Bonatua, ya. iya. Yang Oke. bagaimana yang ramai sebelumnya Mas Hersu, Bonatua ini mengatakan bahwa dia dipaksa untuk tidak mempublikasikan salinan ijazah Gibran dari Kemendikdasmen, begitu. Ya. Salinan ijazah artinya surat keterangan atau apa itu ya, Hmm. atau ijazah kelas 7 mungkin ya, dan juga dari insert begitu. Nah, ini kan juga sekarang ini sedang ramai karena pengungkapan hal tersebut begitu, dan pengadilannya, sidangnya juga masih Jadi berlangsung. Ini implikasinya lebih serius. keluarga Jokowi Kalau Gibran itu jauh lebih serius sebenarnya dari ijazahnya Pak lebih Jokowi. serius, Karena betul. kalau Pak Jokowi kan beliau sudah tidak menjabat lagi dan itu paling implikasinya dia melakukan kebohongan publik. Tapi kalau Gibran itu kan ada dua soal. Satu bisa bergulir ke arah politik, dia bisa diimpeach. Dan kalau dia diimpeach itu berarti secara politik ya peluang Jokowi untuk melanggengkan dinasti politiknya dengan menjadikan Gibran sebagai presiden ya tertutup. Itu jadi sebenarnya harusnya yang lebih fokus itu pada ijazahnya
Gibran dan Gibran. Gibran itu relasi paling mudah kok dibuktikannya sebenarnya. Dibuktikannya mudah sekali, mencari Ya. saksi-saksinya juga mudah, Mudah dan sekarang banget, sedang dibuat ya, Tinggal persoalannya Big Das menutupi enggak gitu-gitu aja kan sebenarnya. Nah, Aparat betul. penegak hukum lain tidak menutupi. Jadi kasus Gibran menurut saya jauh lebih mudah dibandingkan kasus Jokowi dengan implikasi politik yang serius banget berkaitan dengan impeachment dan juga berkaitan dengan masa depan dari dinasti Jokowi. Oke, Mbak Agi, kita lanjutkan lagi nanti perbincangan di episode berikutnya. Kami mohon pamit, saya Suwono Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.